Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai CRUD untuk tabel kategori. Sebelumnya kita sudah membuat simpan data. Kita akan coba membuat update dan hapus. Baik, silakan langsung saja jalankan projectnya terlebih dahulu. Kemudian buka Visual Studio Code. Kemudian cari file view kategori, ya. View kategori, kemudian kita tambahkan sebuah tombol di sini ya, sebuah tombol. Kemudian di bawah ini kita akan membuat tombol menggunakan input tag HTML saja. Button, tipe button di sini. Kita akan gunakan class untuk template untuk memberikan warnanya. BTN misalkan kita kasih warna info gitu. Kemudian kita tambahkan icon. Oke, kita simpan di sini. Hasilnya kayak gini. Kemudian untuk tombol hapus, yang ini kita copy saja. Kemudian infonya kita ganti danger. Kemudian kita ganti dengan trash all. Save gitu. Kemudian kita bisa tambahkan di sini tagnya, atribut title, edit data, kemudian di sini title hapus data. Gunanya ketika arahkan kursor di tombol ini akan muncul sebuah pop-up tulisan judul dari tombolnya. Baik, kita akan buat aksi dari tombol button edit. Caranya tambahkan atribut onClick di sini. Kita arahkan, nanti kita buat sebuah function index membawa parameter kategori ID. Katit gitu ya. Oke, kemudian di sini di bawah tambahkan perintah script. Ya, saya buat function edit. Di sini function edit yang ini parameternya kita misalkan ID. Kemudian kita buat perintah window location. Kemudian garis miring controller, garis miring function edit, form edit. Kemudian kita akan bawa parameter ID, ya. Jadi kita tambahkan plus di sini, ID di sini. Oke, kalau kita refresh, klik di sini, maka diarahkan ke function form edit. Kemudian masuk ke controller kategori, tambahkan function edit, bawa parameter ID. Kemudian kita buat sebuah variabel, misalkan row data. Kita panggil string this kategori. String this kategori ini yang ya, yang sudah menampung sebuah kelas model kategori. Kemudian kita panggil method find. Sama halnya select bintang from nama tabel, where gitu ya. Jika datanya ada, oke ini. Kemudian kalau jika tidak, kita bisa buat perintah seperti ini, exit, data tidak ditemukan. Kalau kita simpan, jalankan terlebih dahulu. Kalau misalkan saya buat ini, terserah tulisannya. Form edit, maaf, di sini form editnya. Form edit, kita refresh, akan muncul pesan data tidak ditemukan. Kita back lagi di sini. Kemudian jika datanya ada, ya saya enter saja ya. Variable data saya buat. Nanti variable data ini saya akan mengirimkan variable ke view. Jadi variable apa? ID yang mengambil parameter ID. Kemudian nama mengambil dari field yang ada pada variable raw data, cut nama, ini field ya.
Kemudian saya buat return view, kategori, form edit, kemudian variable data. Ya, berarti kita akan membuat sebuah file form edit membawa parameter ini. Oke, form edit kita buat di sini, views, kategori, klik kanan, new file, form edit.php. Dia sama dengan form tambah. Kita Ctrl A saja, Ctrl C, form edit, pastikan di sini. Oke, kita edit dari atas. Di sini kita ganti dengan form edit. Kemudian untuk tombolnya sama ya. Kemudian form opennya kita ganti dengan update data. Kemudian kita akan menampung ID ya, karena ID itu dia sifatnya atau tipe datanya auto increment. Jadi kita nggak perlu membuat inputan untuk menampung ID. Jadi kita cukup membuat sebuah input yang tipenya hidden. Nah, tipenya hidden. Caranya adalah kita bisa membuatnya di form open. Jadi kita tambahkan parameter di sini. Di sini katanya ada parameter pengen menambahkan kelas, bisa di sini ya. Jadi kalau nggak ada kita buat kosong saja. Kemudian di sini kita bisa membuat hidden katanya. Jadi saya buat array di sini. Kemudian saya enter. Saya akan membuat input tipe hidden. Name-nya itu nanti ID kategori yang menampung parameter ID yang di sini. Gitu ya. Jadi variable ID. Gitu. Nanti kita lihat coba ya. Kemudian nama kategori value-nya yang ini awalnya kosong, kita buat variable nama. Kita panggil yang di sini yang nama. Oke, kelas biarkan saja, ID biarkan saja, autofocus tetap, placeholder-nya kita hapus. Baik. Kemudian di sini kita ganti dengan tombolnya jadi update. Kalau kita refresh di sini ya, yang tadi hidden bisa kita lihat dengan cara klik kanan view page source. Nanti akan kelihatan di sini ya. Saya zoom dulu. Kalau Anda scroll ke bawah, ini dia. Form edit. Ini dia. Input tipe hidden, name-nya kategori, value-nya 1. Value-nya itu ID-nya. Gitu ya. Jadi cara kalau di CI caranya lebih simple untuk membuat input tipe hidden. Cukup kita buat di bagian form open-nya. Sudah, kemudian kita akan membuat sebuah function update data. Di sini public function update data. Perintahnya hampir sama dengan simpan. Jadi ini saya copy aja yang ada di dalam function simpan. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan atau kita ubah sedikit pada function update data. Kita tampung variabel inputan ID kategori. Jadi ini kita tambah, saya copy. Ini saya rename jadi ID kategori. Gitu ya. Ini ID kategori yang ada di form edit yang input tipe hidden tadi. Oke ya. Kita back lagi. Kemudian validasi tetap kita gunakan, mana tahu di ketika Anda edit ini masih Anda buat kosong gitu ya, jadi nggak boleh kosong gitu ya. Jadi biarkan saja, ini biarkan. Kemudian di bagian ini kalau kosong dia redirect-nya bukan ke form tambah lagi karena ini form edit. Maka dari itu kita buat di sini form edit. Di function form edit dia harus menambahkan sebuah parameter ID. Jadi kita tambahkan garis miring di sini. Kemudian di luar tanda kutip kasih titik variable row ID. Maaf, bukan variable row ya, saya hapus lagi ya. Tapi ID kategori. Oke ya. Kemudian else, jika tidak maka lakukan update data. Jadi insert kita ganti dengan update. Kemudian ada parameter sebelum array.
parameternya itu ID kategori, kemudian koma. Jadi update tabel kategori set apa gitu, kemudian baru where berdasarkan ID kategori. Sudah. Oke. Jika sudah, kita jalankan lagi. Saya ganti ini tesnya sembarang aja. Terserah misalkan. Enter. Maka datanya berhasil. Untuk notifnya, ini kan nggak bisa dihilangin nih. Kita bisa tambahkan atau rubah notifnya ini menggunakan alert yang ini. Elemen kita ambil yang general. Kita ambil alertnya ini. Ini kan bisa dihapus ya. Nah, bisa ditutup gitu. Kita bisa menggunakannya ini. Caranya adalah kita tiru, ambil yang ini, kita blok aja sedikit, kemudian klik kanan, inspect. Nah, gitu ya. Kita zoom di sini. Ya, bedanya adalah nambahin sebuah kelas alert dismissible. Jadi ini saya klik kanan, edit as HTML, kemudian saya Ctrl A, Ctrl C, saya copy codingannya. Sudah, saya kembali ke Visual Studio Code. Pesan suksesnya ini saya rubah ini ya. Saya blok, saya hapus, saya ganti seperti ini. Kalau saya simpan, ya. Kemudian ini saya edit, suksesnya betul. Kemudian tulisan alertnya kita ganti dengan berhasil. Ya, ini tanda seru ya, nggak apa-apa. Kemudian pesannya bisa kita ganti dengan data kategori berhasil di-update. Jadi bedanya dia ada sebuah tombol namanya tombol kelas, tombol silang nanti. Jadi kalau saya refresh ini, kemudian saya edit lagi, terserah, misalkan saya simpan, hasilnya seperti ini bisa kita tutup. Nah gitu ya. Gimana mahasiswa sekalian, untuk edit data sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan membuat hapus data. Caranya adalah kita kembali ke view kategori. Di sini kita bisa tambahkan sebuah atribut onClick, hapus di sini. Kemudian perintahnya sama ya, seperti yang di atas. Bedanya cuma function saja. Nah, sudah. Kemudian saya buat sebuah function hapus ID. Saya buat pesan konfirmasi, confirm, yakin data kategori dihapus. Jika pesan, maka kita arahkan ke, di sini saya copy aja nih. Itu kita arahkan ke hapus. Kemudian jika tidak, maka return false. Oke, jika sudah, kalau kita jalankan di sini, kita hapus salah satu, muncul notif. Ketika klik OK, dia mengarah ke function hapus. Jadi kita akan tambahkan sebuah function baru di kategori. Bentar. Jadi saya tambahkan ini public function hapus variable ID, kemudian string this. Ya, atau pengen boleh dicek dulu ya, kayak gini. Atau ada yang coba-coba. Ini saya copy nih di form edit. Saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Oke. Nah, di bagian ini, if ini saya akan hapus. Ini saya hapus. Saya buat sebuah metode string this kategori. Kemudian delete variable ID. Nah, jika berhasil kehapus, maka saya akan membuat pesan seperti ini. Jadi saya copy aja ya. Yang ini.
Saya copy aja. Saya letakkan di sini. Nah, gitu ya. Saya akan ganti dengan data kategori berhasil. Ini salah. Ini berhasil dihapus. Oke. Oke, saya simpan di sini. Saya refresh, saya hapus. Oke. Sudah berhasil. Gimana? Kemudian setelah itu kita akan tambahkan sebuah keamanan namanya ya, HTTP method spoofing. Mana tahu ada yang pengen coba-coba melalui URL. Contohnya ini ya. Kalau minuman ini ID-nya berapa? Kita bisa cek di sini, mana tahu ada yang coba-coba, klik kanan inspect. Kemudian di sini ada, kalau kita cek ini ID-nya 2. Mana tahu ada yang coba-coba masuk ke sini ke URL. Jadi ketika dia masuk ke function hapus, disebutkan parameternya 2 gitu ya, maka datanya kehapus ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bisa tambahkan di sini ya. Ini sebagai pengetahuan saja, masuk ke view kategori. Yang untuk tombol edit, tombol hapus, ini kita tambahkan sebuah method spoofing. Jadi di Cogniter itu ada ditunjukkan caranya gitu ya. Kunjungi aja cogniter.com, kemudian user guide di sini ya, user guide, kemudian garis miring index.html. Nah, ditunggu nih. Kalau halamannya nggak ditemukan, coba cari aja di Google ya, Cogniter docs ya, documentation. Kemudian nih, mungkin koneksinya agak lambat. Saya coba dulu ya yang di sini. Atau enggak, boleh saya ketik aja kayak gini ya. Form, tag form. Kemudian saya buat method post. Kemudian saya actionnya kita arahkan ke kategori, kemudian hapus, kemudian buat di sini PHP variable row, kemudian cut it. Penutup formnya. Nah, gitu ya. Kemudian saya akan buat input tipe hidden. Value-nya adalah delete gitu. Kemudian name-nya adalah method. Oke ya, semoga tidak ada kesalahan. Kemudian kita buat tombol yang ini, buttonnya kita geser ke atas. Sudah. Kemudian button yang tipenya kita ganti dengan submit. Kemudian on click-nya kita hapus. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Kalau kita refresh di sini, saya refresh yang bagian sini. Nah, ini kan ke bawah ya, karena dia menggunakan tag form. Jadi kita bisa akalin menggunakan sebuah style. Style sama dengan kayak gini ya. Kemudian display, saya buat none. Maaf, bukan none tapi inline. Oke, saya refresh lagi, sudah. Kemudian saya akan panggil ini on submit yang mengarahkan ke function hapus ya, function hapus, tapi tidak membawa parameter karena dia langsung aksinya ke sini. Jadi di function hapus, fungsinya kita yang ID parameternya kita hapus di sini. Kemudian yang pesan ini kita jadikan return true. Jadi kalau diklik tombol pesan oke, maka diarahkan ke aksi di sini. Gitu ya. Kalau kita tes di sini, saya hapus.
maka dia kehapus. Kemudian masuk ke routes, ya, routes. Di sini dia di dalam folder app, folder config routes, kita akan tambahkan sebuah routes di sini. Routes jika aksesnya dalam bentuk get melalui URL yang arahnya ke controller kategori, kemudian ke function hapus yang mana membawa parameter dengan perintah buka kurung tutup kurung .2 any apapun yang diketikkan setelah function hapus, kemudian koma, maka kita arahkan ke controller kategori, ya, .2 dua kali, kemudian arahkan ke function index, ke tampil data. Baik ya, sudah. Ini kita coba dulu. Kita isi saja misalkan makanan ya. Ya, kita cek di sini ID-nya berapa. Klik kanan, inspect. ID-nya di sini adalah angka 4 ya di sini. Angka 4 berarti saya akan coba di sini masuk ke URL-nya, hapus garis miring 4. Maka datanya nggak kehapus. Dia akan ngarah ke function index. Ya, gitu ya. Kalau ini saya klik, maka datanya kehapus. Gimana para mahasiswa sekalian? Sebenarnya ada yang ditambahkan lagi routes-nya. Jadi ini kita copy, get-nya kita ganti dengan delete. Kalau misalkan ada metode delete, maka arahnya ke hapus ini, maka dia tetap lakukan hapus. Kemudian garis miring, karena dia membawa parameter, apapun yang diketikkannya, itu parameter berapa gitu ya. Jadi kita buat variabel 1, karena dia merupakan parameter pertama. Gitu ya. Jadi saya buat lagi di sini. Saya simpan di 5 ya. Saya coba di sini hapus 5. Maka dia akan arahkan ke function index. Saya hapus lagi. Coba di sini. Maka datanya kehapus. Baik para mahasiswa sekalian, untuk edit dan hapusnya sudah jalan. Berarti silakan lanjutkan untuk tabel satuan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.